inilah yang disebut dengan titik ketuhanan itu, atau zero vibration, atau ada halus vibrasinya. Nah, atau bisa juga disebut dengan meleburkan dualitas. Artinya pandangan kita meluas gitu. Jadi, nah disinilah seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya. Jadi ketika kita lebur dengan dualitas, itu berada di dimensi ketuhanan itu, dimensi netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan pokoknya yang baik-baik aja lah ya. Ini balik lagi saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Kalau sebelumnya kita bahas tentang kata-kata, apa contohnya anjing atau asu ya. Sekarang mungkin seperti yang saya udah omongin sebelumnya tentang dualitas kan. Tadi sempat disinggung tentang apa sih dualitas itu. Jadi kayaknya mungkin sekalian sih diulik di sini ya. Jadi dualitas itu berarti kan ada dua gitu ya, dualitas. Nah ini main filsafatan nggak jelas nih. Jadi dualitas itu sebenarnya kan ada dua nilai ya. Dan nilai itu selalu bersinggungan gitu loh. Jadi misalkan kayak hitam dan putih, baik dan buruk, laki-laki perempuan, apalagi ya, yang ya positif dan negatif, prinsip-prinsip positif dan negatif itu. Nah ini tuh selalu nggak pernah akur sebenarnya, nggak pernah akur dalam artian itu kayak ya namanya positif itu kan medan magnet ya, negatif juga medan magnet. Ini kan sesuatu yang benar-benar berbeda gitu. Nah tapi manusia itu pada umumnya itu selalu memberikan nilai atau atensi atau nilai ya. Misalkan oh yang putih itu benar loh gitu, atau yang hitam ini benar, atau yang baik itu ya selalu benar, yang buruk itu selalu salah, misalkan kayak gitu ya. Dan itu memang sudah terjadi, memang sudah terjadi dalam kehidupan yang sudah disepakati bertahun-tahun lamanya sebagai satu nilai gitu. Jadi seolah-olah itu dualitas itu ya memihak gitu. Jadi memihak yang masih berada di dualitas itu ya memihak, kamu mau berada di pihak yang hitam atau mau berada di pihak yang putih gitu, itu pilihan gitu. Dan kita memang selalu di dualitas itu kita selalu berantem, katakanlah gitulah. Nah ini adalah berada di dalam dualitas dan pilihan masing-masing, mau kanan mau kiri, atau mau putih atau yang hitam, atau baik dan buruk dan sebagainya. Nah itu berada di dalam dualitas, sebutannya begitu ya. Jadi memang dualitas itu adalah satu keseimbangan itu gitu. Nah sekarang itu kan memang manusia dalam artian fisik ya, berada di situ gitu. Nah kalau misalnya kita tarik ke atas gitu, atau kita sering mengenal kata atau istilah yin yang gitu. Apa sih yin yang itu gitu kan? Kenapa kalau misalkan manusia tuh dianjurkan untuk ke yang positif atau yang baik, kenapa ada yang negatif? Kenapa nggak dianjurkan gitu? Atau kenapa harus membasmi ini? Tapi kenapa selalu setiap dibasmi ini selalu ada aja gitu, nggak akan habis itu. Jadi yang negatif ini kok selalu ada, nggak akan habis. Ini seperti ini sih ya, kayak unsur positif negatif ini sama seperti kayak unsur laki-laki dan perempuan gitu. Atau kalau terkecilnya itu di lingkup terkecilnya atomik gitu. Jadi atom kan ada proton, ada neutron, lalu ada proton, ada elektron, proton positif, elektron negatif, dan ada neutron atau yang netral gitu. Nah, lalu di mana posisi dualitas itu? Dualitas itu ya berarti kita ada di satu ini gitu. Berarti belum ke neutron atau netral. Nah, dalam kehidupan atau ajaran agama atau spiritual apapun itu selalu diarahkan untuk ke titik neutron, artinya meleburkan dualitas itu gitu. Jadi sudut pandang atau perspektif kita itu memang ada saat masanya kita itu di titik neutron atau neutron itu, di netral itu. Nah itu untuk istilahnya itu untuk menetralkan itu ya gitu. Tapi memang kita di dalam kehidupan fisik itu berada di
di sisi yang positif atau negatif itu selalu naik turun, namanya ini anggaplah kayak emosi ya, atau energi in motion. Itu kadang di atas, kadang di bawah, ini kan begini ya, fluktuatif ya. Itu adalah kita masih berada di dualitas baik atau dualitas buruk, itu selalu berjalan beriringan gini. Nah, di satu saat ketika ini saling dikurangin, itu kita akan berada di titik netral atau neutral itu. Nah, inilah yang disebut dengan titik ketuhanan itu, atau zero vibration, atau ada halus vibrasinya. Nah, atau bisa juga disebut dengan meleburkan dualitas. Artinya pandangan kita meluas gitu. Jadi, nah disinilah seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya. Jadi ketika kita lebur dengan dualitas, itu berada di dimensi ketuhanan itu, dimensi netral, yang kita itu ketika kita udah keluar dari situ, akhirnya tidak ada judgement gitu, tidak menilai atau menilai sedikit saja, atau tidak reaktif berlebihan, atau tidak bersedih berlebihan. Dan nah sebenarnya tujuannya itu gitu. Jadi lebur dengan dualitas itu tujuannya kita menjadi lebih tenang, lebih rileks, lebih tidak reaktif, lebih tidak menjudge ya. Jadi kalau di yin yang itu, ketika yang hitam dan putih itu tuh kan bergejolak gini ya. Nah, kita itu kalau lebur dengan dualitas itu ada di tengah yang kecil itu gitu. Jadi seimbang. Nah, itu di titik yang seimbang antara hitam dan putih. Jadi nggak ada begininya gitu. Nah, kalau hitam putih yang di yin yang itu kan begininya itu kan bergejolak ya. Nah, di titik tengah itu hitam putihnya itu netral, tenang gitu. Nah, itulah manusia itu memang kenyataannya itu ya memang berada di dalam lingkaran yin yang ini gitu. Nah, tapi kita tahu kapan harus di lingkaran besar yang begini, dan tahu kapan harus kembali ke lingkaran tengah yang kecil ini untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi vibrasinya itu kayak gampangannya simpel gini lah ya. Kita misalkan berusaha ketika hidup kita ingin meraih sesuatu, katakanlah gitu ya, itu kan vibrasinya kan bisa begini nih. Kadang itu ambisi, optimis ya. Ketika optimis tuh berlebihan, terus tiba-tiba down gitu, terus pesimis, tetapi tetap begini muter aja. Nah, ini kalau misalkan nggak diimbangi, kita nggak ditenangkan begini jadi kecil, itu yang akan merusak tuh fisik kita gitu. Pasti timbul penyakit, katakanlah stres gampangnya gitulah. Tapi kalau ketika kita naik gitu, pasti kan turun. Nah, itu dikurangi itu intensitas energi, gerakan energi emotion ya. Emotion kan energi emotion. Itu diperkecil terus menuju ke tengah halus. Nah, lalu gimana caranya memperkecil itu? Itu banyak caranya itu sebenarnya dengan orang bilang itu relaksasi atau kembali ke vibrasi yang tenang, atau vibrasi ketuhanan itu ya. Ya caranya banyak sih, bisa dengan meditasi, zikir, tafakur, atau relax ya, atau bentuk apapun yang meditatif itu ya, termasuk sholat, ibadah segala macam, itu termasuk salah satu cara untuk mengembalikan vibrasi ke titik yang tenang gitu. Jadi ya memang pada nyatanya ya, kalau misalkan apa itu dualitas. Nah, dualitas itu kita terjebak di sini aja gitu, mau yang kanan atau yang kiri. Tapi kalau kita lebur dengan dualitas, itu ada di tengah-tengah yang kecil, yang hitam dan putih ini seimbang gitu. Tapi tetap nyaman manusia. Jadi kalau kita lagi tenang, lagi rileks, lagi meditasi, lagi sholat, zikir, itu kita berada di situ gitu, di situ ya, tenang. Tapi kalau udah bergejolak, kita mulai bekerja lagi, kesadarannya itu udah masuk ke vibrasi beta ya, itu langsung bergejolak lagi. Nah, itulah kenapa di setiap ajaran apapun ya, itu selalu diajarkan untuk kembali kepada kesadaran Tuhan, atau kesadaran yang tenang gitu. Vibrasi yang tenang itu tujuannya untuk menyeimbangkan tadi itu, karena memang pada nyatanya satu sistem tubuh ini dan di dalamnya yang kecil, atau mau itu sel atau atom, itu adalah satu sistem keseimbangan yang memang bergeraknya begini tuh, hitam putih. Nah, tapi kan kalau bergerak ini kan ada di titik gini kan, kecil gitu, terus besar lagi, kecil. Nah itu diajarkan kalau misalkan di tradisi Muslim mungkin ya sholat 5 waktu gitu ya, karena kita bekerja kan dari pagi sampai sore, malam itu ada jeda gitu. Nah, disitulah kita punya titik untuk menyeimbangkan itu. Kalau di tradisi yang lain mungkin ya ada meditasi, termasuk zikir, termasuk manekung, mungkin tafakur, apa segala macam, dan banyak bentuknya yang
yang itu bisa menimbulkan satu vibrasi atau keseimbangan tadi itu loh, gitu, keseimbangan begini. Jadi nggak begini-begini terus gitu ya, tapi bisa tenang, nanti begini lagi. Nah itulah kasunyatan atau kenyataan manusia yang sebagai bentuk fisik punya keempat unsur api, air, angin, dan tanah yang begini-begini, itu juga punya unsur ether yang menyeimbangkan semuanya itu gitu. Jadi intinya semua itu ya keseimbangan gitu. Nah itulah ketika kita bisa menjaga keseimbangan itu, ya kita sudah lebur dengan dualitas. Jadi tidak selalu bergejolak gampangnya gitu. Nah ya ini hanya opini saya sih ya, opini dan ya dari pengalaman pribadi juga, dan mungkin kalau ini keliru ya boleh nanti dikoreksi di kolom komentar, mungkin ada cerita-cerita yang lebih menarik, silahkan monggo. Oke, demikian ya sharing-sharing ngawur dari saya. Semoga ini juga ada inspirasi dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu.